Polres Lampung berhasil mengungkap maraknya klinik rapid antigen palsu di Pelabuhan Bakauheni, area parkir Dermaga 1, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Waktu kejadian 7 Desember 2021 sekira pukul 23. Kapolres Lampung Selatan mengatakan ada 4 orang yang diamankan terkait kasus rapid antigen palsu di Pelabuhan Bakauheni. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Domi Desmantri yang sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat malam Domi. Halo, selamat malam rekan Danti. Baik, Domi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan para tersangka pembuat dan penjual surat antigen palsu di Pelabuhan Bakauheni ini? Ya, baik, bermula dari razia rutin yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Lampung Selatan di areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Pihaknya memeriksa kelengkapan surat-surat dari pengguna jalan, baik mobil pribadi maupun juga penumpang begitu. Lalu saat dilakukan pemeriksaan ditemukan surat rapid antigen palsu yang diduga surat rapid itu tidak dikeluarkan oleh suatu klinik resmi. Nah, lalu setelah dilakukan penyelidikan, mewawancarai supir dan juga penumpang, polisi mendapatkan bahwa surat rapid antigen itu tidak dikeluarkan oleh suatu klinik karena dari pengakuan penumpang mereka tidak melakukan tes dari rapid antigen itu. Seperti apa modus? Ya, baik. Seperti apa modus yang dilancarkan para tersangka saat menjalankan aksinya terkait kasus rapid antigen palsu ini? Nah, modus yang digunakan pelaku yaitu dengan cara supaya penumpang tidak perlu dirapid begitu. Mereka hanya perlu membayar sejumlah uang yaitu 50.000 per orang. Lalu nanti pelaku ES akan membuat hasil surat keterangan rapid antigen itu, tapi tidak dikeluarkan secara resmi oleh suatu klinik begitu rekan Danti. Baik Domi, dalam kasus ini polisi mendapatkan barang bukti apa saja? Ya, barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 10 lembar surat rapid antigen palsu yang dikeluarkan oleh suatu klinik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lisensinya. Lalu juga ada komputer dan juga HP yang digunakan para pelaku untuk membuat alat rapid antigen palsu tersebut. Begitu rekan Danti. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Domi, selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita beralih kembali. Ribuan massa yang terdiri dari Asosiasi Angkutan Batubara di Tapin dan HES serta Asosiasi Kontraktor Batubara kembali menggelar untuk rasa damai di Desa Suwato Tatakan kilometer 101, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Senin 13 Desember 2021. Pantauan banjarmasinpost.co.id, massa sempat berarahkan keluar ke jalan nasional dan menutup jalan hingga menyebabkan kemacetan arah Banjarmasin menuju hulu sungai dan sebaliknya mengalami kemacetan total. Setelah melalui negosiasi bersama pihak aparat kepolisian, massa akhirnya meninggalkan jalan nasional dan kembali berorasi di Jalan Hauling. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Stanislaus Sene yang sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat malam Stanislaus. Halo, selamat malam rekan Danti. Baik, bisa Anda jelaskan apa tuntutan dari massa yang menggelar aksi demo tersebut? Baik, selamat malam Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Aksi unjuk rasa damai yang dilaksanakan hari ini adalah rangkaian aksi yang sudah berlangsung sebanyak 3 kali. Dan hari ini adalah hari yang ketiga yang dilaksanakan, cukup melibatkan massa yang cukup banyak yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Tambang Batubara dan juga para pekerja tongkang. Dan persoalan yang terjadi sehingga menyebabkan
masyarakat demo atau melaksanakan unjuk rasa hari ini adalah terkait permasalahan antara dua perusahaan tambang di Kabupaten Tapin. Seperti itu, rekan Danti. Lalu apa pokok persoalan penyebab terjadinya ribuan massa gelar aksi demo tersebut? Persoalannya yang menyebabkan massa itu akhirnya harus turun ke jalan dan melaksanakan aksi damai ini adalah persoalan dari masalah konflik tanah dari dua perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Tapin, itu PT Antam Gunung Meratus dan juga PT TCT. Seperti itu, rekan Danti. Baik, bagaimana perkembangan kasus ini sendiri sehingga menyebabkan massa melakukan aksi demo tersebut? Untuk perkembangan kasus ini sebetulnya dari pihak DPRD Kabupaten Tapin juga sudah melaksanakan tinjauan ke lokasi tempat di mana jalan Huling itu ditutup. Lalu pihak kedua belah pihak ini juga perkaranya sudah sampai ke pengadilan dan sudah melakukan sidang yang tahap yang pertama. Meskipun memang dari kedua belah pihak ini belum ada kesepakatan seperti apa pokok persoalan atau penyelesaiannya, sehingga menyebabkan massa yang melintas di Jalan Huling di kilometer 101 itu terus berdemo seperti itu, rekan Danti. Lalu bagaimana pihak terkait melakukan penyelesaiannya terhadap ribuan massa yang menggelar aksi demo tersebut? Nah, informasi yang kami dapat dari pihak Kapolda bagian Polda Kalimantan Selatan itu memang menyebutkan bahwa untuk sementara ini memang Jalan Huling yang ditutup itu belum bisa dilewati karena masih dipasang garis polisi, karena sementara kasusnya itu masih berjalan. Sehingga tuntutan para sopir dan juga para pekerja tambang itu, mereka menuntut kalau sementara proses sidang itu masih berjalan, mereka menginginkan Jalan Huling itu dibuka. Tetapi tanggapan dari pihak Polda bahwa selama persidangan itu masih berjalan, maka Jalan Huling itu belum bisa dilalui. Jadi menunggu persoalan antara kedua belah pihak ini, bagaimana komunikasi selanjutnya. Seperti ini, rekan Danti. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Demikian Tribuners, wawancara reporter kami di lapangan bersama Kapolres Tapin, AKBP Pipit Subianto, dan Dandim 1010 Tapin, Letkol INF Andi Sinra. Berikut cuplikannya. Karena semuanya ya tercapai seperti apa yang mereka inginkan. Yang itu harapan, semuanya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Tapi saya minta jika sudah mengganggu lalu lintas ini nasional dan sebagainya, itu akan berbenturan dengan kami. Karena ini tidak ada urusannya menutup jalan dengan jalan lintas objek vital ini, jadi tidak ada. Silakan Anda menyampaikan aspirasi dengan tertib, silakan kami hormati. Tetapi kalau nanti sudah mengganggu fasilitas umum, itu sudah masuk ranah kami. Ya, itu aja. Terima kasih. Ini juga kita akan sampaikan kepada yang berkompeten bagaimana kita lanjut yang bagaimana yang diproduksikan lebih baik. Pak, tadi masa sempat menutup jalan utama nih Pak. Ya. Untuk kondisinya seperti apa? Ya, ini kita tugasnya sekarang pengamanan bagaimana berjalan semuanya lancar dan kondusif. Ya, makanya kita juga akan dampingi masyarakat yang sekarang menyampaikan aspirasi, semoga bisa berjalan dengan aman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.